wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritu Anggina Helmi, NIM 2414070009. Saya akan membahas contoh soal materi pertama, yaitu mengenai geometri bangun ruang, kubus, balok, prisma, dan tabung. Soal pertama, diketahui kubus ABCD EFG mempunyai panjang sisi 6 cm. Jika P dan Q masing-masing berada pada tengah sisi EF dan FG, maka jarak antara titik D dengan garis PQ adalah. Yang pertama, kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui yang pertama, kubus ABCD EFGH. Yang kedua, panjang sisi 6 cm. Dan yang ketiga, titik P dan Q yang berada di tengah sisi EF dan FG. Ditanya jarak antara titik D dengan PQ. Pertama, tarik garis dari titik P dan Q yang berada di tengah sisi EF dan FQ, maka akan terbentuk sudut PQF. Langkah kedua, tarik garis dari titik H ke F, titik H ke G, dan titik D ke O. Sehingga dapat kita cari nilai PQ dengan menggunakan teorema Pythagoras. PQ sama dengan akar 3 cm kuadrat ditambah 3 cm kuadrat sama dengan 9 cm ditambah 9 cm sama dengan akar dari 18, yaitu 3 akar 2 cm. Lalu kita cari lagi nilai FO dengan menggunakan rumus FO sama dengan setengah dikali PQ sama dengan setengah. PQ-nya sudah diketahui, yaitu 3 akar 2 cm. Jadi hasilnya 3 per 2 akar 2 cm. Langkah selanjutnya kita dapat mencari nilai dari HO-nya karena nilainya belum diketahui. Tadinya kita sudah mengetahui nilai HF menggunakan teorema Pythagoras. Sebelumnya di sini bahwa sisi nilai EF dan FH masing-masing 6 cm. Maka sisi miringnya itu kita cari juga dengan teorema Pythagoras. Jika kita cari, maka hasilnya itu adalah 6 akar 2 cm. Dari sini kita dapat mencari nilai HO-nya. Untuk mencari nilai dari HO-nya, kita menggunakan rumus HO sama dengan HF dikurang FO. HF-nya sudah diketahui, yaitu 6 akar 2 cm, dan FO-nya sudah diketahui 3 per 2 akar 2 cm. Jadi hasilnya 9 per 2 akar 2 cm. Dimana yang kita cari yaitu sisi miring. Rumus dari sisi miringnya yaitu DO sama dengan akar dari HD kuadrat ditambah HO kuadrat. HD-nya sudah diketahui dan HO-nya juga sudah diketahui. Jadi 6 cm kuadrat ditambah 9 per 2 akar 2 cm kuadrat. Cm kuadrat sama dengan 36 cm ditambah 162 per 4 cm. Sama dengan akar dari 306 per 4 cm. Hasilnya 3 per 2 akar 34 cm. Jadi jarak titik D ke garis PQ adalah 3 per 2 akar 34 cm. Lanjut pembahasan materi mengenai geometri bangun ruang, limas, kerucut, bola. Soal nomor 2, sebuah besi pejal berbentuk gabungan kerucut dan setengah bola seperti pada gambar di samping. Jika diameter kerucut 6 cm dan tingginya 4 cm, tentukan volume dan luas permukaan besi tersebut. Kita cari dahulu apa yang diketahui. Yang pertama yang diketahui yaitu diameternya 6 cm, jari-jarinya 3 cm, dan tingginya 4 cm. Jadi yang ditanya yaitu tentukan volume dan luas permukaan besi tersebut. Jadi tentukan dahulu volume dari bangun tersebut. Tentunya dijumlahkan antara volume kerucut dengan volume setengah bola. Rumus dari volume kerucut yaitu 1 per 3 VR kuadrat dikali T ditambah dengan volume setengah bola, dimana rumusnya setengah. Kenapa setengah? Karena di dalam soal setengah bola. Lalu dikalikan dengan rumus bola yaitu 4 per 3 VR kubik. Volume sama dengan 1 per 3 V dikali R-nya sudah diketahui yaitu 3. Jadi 3 kuadrat dikali 4 ditambah 2 per 3 V kali 3 pangkat 3. Volume sama dengan 12 V ditambah 18. 12 datangnya dari 3 dikali 3 sama dengan 9 dibagi 3, hasilnya 3, baru dikali dengan 4, maka hasilnya 12 V. Volume sama dengan 30 V cm kubik. Jika mau dijadikan dengan rangka semuanya, tinggal dikalikan dengan 3,14. Jadi 30 dikali 3,14 cm kubik hasilnya 94,14
2 cm kubik. Lanjut, kita mau mencari luas dari selimut kerucut dan setengah bola. Luas selimut kerucut rumusnya yaitu VRS ditambah dengan luas setengah bola yaitu setengah dikali 4 VR kuadrat. Kenapa setengah? Karena di dalam soal setengah bola. Jadi VRS R-nya sudah diketahui, sedangkan S-nya belum. Maka kita cari dahulu S-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Hasilnya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat adalah 25. Akar dari 25 yaitu 5. Jadi kita dapatkan hasil dari S-nya. Tinggal masukkan ke dalam rumus yaitu V dikali RS, di mana R-nya 3 dan S-nya 5 ditambah dengan 2V, R-nya sudah diketahui 3 pangkat 2. Jadi hasilnya 3 kali 5 yaitu 15V ditambah 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 kali yaitu 9. 9 dikali 2 yaitu 18. Jadi 18V. Jadi 15 ditambah 18V yaitu 33V cm kuadrat. Lanjut pembahasan materi mengenai kesejajaran dan kesebangunan. Lanjut ke soal nomor 3. Diketahui segitiga ABCD dan DEC adalah sebangun jika panjang AB 7 cm, DE 5 cm, dan CE 6 cm. Yang ditanya tentukan panjang EB-nya. Jadi kan sudah diketahui ada dua segitiga yang sebangun yang sudah ada di gambar di samping. Kenapa sebangun? Karena kita lihat sudut dari A dan D memiliki besar yang sama karena dia sehadap. Begitu juga dengan sudut B dan E, dia juga sehadap. Berarti dia memiliki besar sudut yang sama. Sedangkan sudut C ini antara segitiga ACB dan DEC dia berhimpitan, berarti besar sudutnya sama, bisa dikatakan sebangun. Coba perhatikan gambar di bawah. Kita bandingkan segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil. Karena yang ditanya EB, padahal EB panjang dari segitiga CE dan EB. Jadi CB banding CE sama dengan AB dan DE, di mana AB itu sudah diketahui nilainya dan DE juga sudah diketahui nilainya. Jadi karena yang ditanya EB, padahal EB panjang dari segitiga CE ditambah FB, maka dimasukkan CE ditambah EB dibanding CE sama dengan AB banding DE. Dimasukkan nilai CE-nya yaitu 6 cm ditambah EB-nya kan belum diketahui, maka dibanding 6 sama dengan AB-nya 7 banding DE-nya 5. Jadi jika dikali silang maka hasilnya 5 dalam kurung 6 ditambah EB sama dengan 6 dikali 7. 5 dikali 6 hasilnya 30. 5 dikali EB tetap 5 EB. Jadi 30 ditambah 5 EB sama dengan 6 kali 7 42. 5 EB sama dengan 42 dikurang 30, hasilnya 12. EB sama dengan 12 dibagi dengan 5, jadi hasilnya 2,4 cm. Jadi panjang EB adalah 2,4 cm. Lanjut pembahasan materi mengenai satuan pengukuran panjang, berat, dan waktu. Soal nomor 4, yaitu Pak Gatot membeli 3,5 ton kedelai, 15 kuintal jagung, dan 250 kg kacang. Berapa kilogram berat belanjaan Pak Gatot? Yang diketahui 3,5 ton kedelai dan 15 kuintal jagung serta 250 kg kacang. Yang ditanya yaitu berapa kilogram berat belanjaan Pak Gatot? 3,5 ton sama dengan 3,5 dikali 1000 hasilnya 3.500 kg. 15 kuintal sama dengan 15 dikali 100 hasilnya 1.500 kg. Dan 250
kilogram kacang. Karena satuannya sudah sama, maka kita lanjut cari total beratnya. Total berat keseluruhan yaitu 3.500 kg ditambah 1.500 kg ditambah 250 kg, hasilnya 5.250 kg. Lanjut pembahasan materi mengenai waktu, jarak, dan kecepatan. Pembahasan soal nomor 5. Tony melakukan perjalanan dari kota A ke kota Z, membutuhkan waktu 3,5 jam. Jika selama perjalanan Tony istirahat makan selama 30 menit dan kecepatan kendaraan 60 km per jam. Berapa jarak kota A ke kota Z? Kita cari dahulu yang diketahui. Yang pertama, total waktu perjalanannya 3,5 jam sama dengan 3,5 dikali 60. 1 jam kan 60 menit. Jadi 3,5 dikali 60 hasilnya 210 menit. Yang kedua, waktu istirahatnya 30 menit. Jadi, kita cari waktu efektif dari perjalanan, berarti 210 dikurang 30 hasilnya 180 menit. Jadi, kita cari 180 menit sama dengan 180 dibagi 60. Kenapa 60? Karena 1 jam 60 menit. Jadi, 180 dibagi 60 hasilnya 3 jam. Lanjut yang diketahui kecepatan kendaraan yaitu 60 km per jam. Maka kita carilah rumus dari jarak, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan kecepatannya 60 km per jam dikali waktunya 3 jam. Jadi hasilnya 180 km. Jadi jarak antara kota A dan Z adalah 180 km. Lanjut kita ke materi mengenai penyajian data. Guru sedang mendata jenis olahraga yang diminati muridnya yang berada di kelas 6 dan datanya berada di samping tersebut. Soal, carilah diagram lingkaran dari masing-masing jenis olahraga yang diminati siswa kelas 6. Kita cari dahulu presentasinya, yaitu banyak data dibagi jumlah semua data dikali 100%. Pertama, renang sama dengan 12/50. Kenapa 50? Karena itu jumlah dari keseluruhan siswa. Dikali 100%, hasilnya 12 kali 2 adalah 24%. Kedua, voli 10/50 dikali 100%. Hasilnya 10 kali 2 adalah 20%. Ketiga, sepak bola yaitu 14/50 dikali 100%. Hasilnya 14 kali 2 sama dengan 28%. Yang lari sama dengan 8/50 kali 100%. Hasilnya 8 kali 2 yaitu 16%. Kelima, bulu tangkis 6/50 dikali 100. Hasilnya 6 kali 2 adalah 12%. Untuk diagram lingkarannya dapat kita lihat di PPT yang saya buat. Lanjut materi ketujuh, yaitu ukuran pemusatan data, mean, median, modus. Sajikanlah beberapa data di samping, maka tentukanlah rata-rata hitung data berkelompok. Maka kita cari dahulu rata-rata hitung, yaitu X bar sama dengan N sigma I ditambah 1 dikali FI dikali XI per N sigma I sama dengan 1 dikali FI. Kita harus mencari nilai XI dengan cara XI sama dengan batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Cara mencarinya, misal pada contoh soal tersebut 31 ditambah 40 hasilnya 71 dibagi 2, maka itulah nilai tengahnya. Selanjutnya kita mencari nilai FI dikali XI dengan cara mengkalikan frekuensi dengan nilai tengah. Tadi contohnya yaitu pada baris pertama frekuensi dikali dengan nilai tengah. Baris yang pertama frekuensinya 2 dikali dengan nilai tengah yaitu 35,5 hasilnya 71. Frekuensi tersebut adalah 45 dan jumlah FI dikali XI adalah 3027,5. Kita masukkan ke dalam rumus rata-rata hitung tadi, yaitu 3027,5 dibagi 45 hasilnya 67,28.